Semakin banyak pinjol terancam tutup di tahun 2025 ini karena tingkat kredit macet pinjol semakin memburuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-temanku semuanya pemirsa dan subscriber YouTube Maro Channel. Saya berharap semoga secepatnya hutang-hutang kalian bisa segera lunas. Mudah-mudahan kalian dapat rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian dan menyelesaikan hutang-hutang kalian. Saya tahu betapa sulitnya dan betapa susahnya kalau kita berhutang dan dikejar-kejar debt collector. Belum lagi kita merasa malu kepada keluarga, kepada teman-teman, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau sampai didatangi oleh debt collector pinjolnya ke kantor. Karena saya juga pernah merasakan hal itu sekitar 7 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, saya tidak tahu mau berbuat apa. Saya merasa malu dan bahkan saya merasa seolah-olah dunia ini sudah runtuh. Karena saya merasa malu kepada teman-teman saya di kantor, merasa malu kepada atasan saya, dan saya merasa malu kepada semua orang yang ada di sana. Karena debt kolektornya langsung nyamperin saya dan mengatakan atau menagih saya pada saat itu juga. Nah, itulah sebabnya saya mau memberikan edukasi ini kepada teman-teman, yaitu mengenai hutang piutang ini, terutama tentang pinjol. Karena saya pernah merasakan kebingungan dan ketakutan akibat stres dikejar-kejar tagihan. Waktu itu saya tidak tahu mau berbuat apa, karena saya belum paham mengenai hukum hutang piutang dan batas-batas atau tugas dan tanggung jawab para debt collector pinjol. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk membela diri saya. Dan saya tidak tahu bagaimana keadaan atau posisi daripada seorang nasabah yang menunggak. Saya kira pada saat itu nasabah yang menunggak itu adalah orang yang pantas diberlakukan secara tidak adil karena memang telah menunggak. Tapi setelah saya mempelajari aturan dan peraturan serta undang-undang yang memuat tentang hutang piutang, maka pada saat itu saya mulai paham dan tahu bahwa sebenarnya orang yang berhutang itu bukanlah orang yang pantas direndahkan atau yang dibuat seperti kriminal karena keadaan dan kondisi serta situasi yang memaksa. Jadi orang yang berhutang itu bukanlah kriminal, bukan penipu, bukan juga orang pembohong atau pendusta karena memang keadaan dan kondisilah yang memaksa orang tersebut tidak mampu membayar hutang. Barulah setelah saya tahu batas-batas tugas dan tanggung jawab para debt collector serta aturan dan peraturan yang harus mereka taati saat melakukan penagihan, setelah saya paham dan mengerti akan hal itu, saya pun mulai memberanikan diri untuk melawan para debt collector nakal yang suka mengintimidasi nasabah-nasabah yang menunggak, suka mengancam-ancam. Dan mereka dengan tidak punya hati menakut-nakuti nasabah, membuat nasabah dikejar-kejar bayangannya sendiri. Dengan berbagai cara mereka lakukan penagihan-penagihan yang tidak mengedepankan etika, yang tujuannya hanya supaya nasabahnya bayar. Mereka tidak peduli akan akibat dari perbuatan mereka, baik efek negatifnya kepada nasabahnya maupun efek negatifnya terhadap diri mereka sendiri. Karena debt collector banyak yang bermasalah, banyak yang ditangkapi oleh aparat karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Saya sering beradu argumen ke beberapa debt collector yang menjalankan penagihan ke nasabah-nasabah saya. Yang tentu saja penagihan-penagihan yang mereka lakukan atau cara-cara yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan peraturan ataupun aturan yang berlaku di masyarakat dan juga sesuai dengan undang-undang atau aturan dan peraturan di negara ini. Bahkan banyak yang mengada-ada. Mereka mengada-adakan atau memotong-motong undang-undang, membawa pasal-pasal yang sebenarnya pasal-pasal tersebut tidak ada hubungannya dengan hutang piutang. Dan rata-rata dari mereka terpojok dengan argumen yang saya sampaikan, dengan fakta di lapangan dan fakta perundang-undangan yang saya sampaikan kepada mereka. Mereka tidak bisa menyangkal itu atau mereka tidak bisa mengcounter fakta-fakta hukum yang saya sampaikan dan akhirnya sebagian dari mereka justru ada yang tidak senang dengan saya, bahkan ada yang mengajak ribut. Tapi ketika saya tantang balik untuk ribut, tidak ada yang berani karena saya tahu sebenarnya kebanyakan dari para debt collector pinjol itu hanya sok-sok berani. Ketika mereka ditantang balik, maka mereka akan ketakutan sendiri. Karena rata-rata debt collector pinjol itu dilatih untuk ngemop nasabah.
Tapi ketika nasabah paham, ketika nasabah mengerti, ketika nasabah tahu akan hal itu, maka mereka tidak akan berani. Karena mereka tahu, ketika mereka melakukan kesalahan, maka hukumlah yang akan berurusan dengan mereka. Dan juga dengan cara yang saya lakukan tadi, justru banyak dari mereka yang sering curhat dan bertanya kepada saya mengenai hukum pembiayaan dan permasalahan hutang piutang. Karena mulai saat itu, saya jadi rajin untuk mempelajari hukum hutang piutang dan juga hukum pembiayaan, leasing, dan bank. Nah, inilah yang mau saya sampaikan kepada teman-teman yang sedang galbay pada saat ini. Supaya kalian tidak dibodoh-bodohi ataupun jadi korban pembodohan dari para debt collector pinjol yang hanya peduli dengan target penagihan mereka, tanpa mengedepankan etika, tanpa memikirkan kondisi dan keadaan atau kejiwaan mental dari nasabahnya akibat dari teroran dan intimidasi yang mereka lakukan. Yang tentunya semua itu sudah pasti melanggar aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi saya berharap banyak dari teman-teman yang galbay yang tercerahkan dengan adanya YouTube Maro Channel ini. Supaya tidak sia-sia pekerjaan yang saya lakukan demi untuk mencerdaskan banyak orang atau mengedukasi banyak orang. Karena membuat YouTube ini bukanlah sesuatu hal yang gampang. Mengedit, mencari bahan, membuat videonya, mengupload, dan lain sebagainya, itu butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi saya berharap kalian mau membantu untuk menyebarkan edukasi-edukasi yang saya sampaikan di Maro Channel ini, supaya semakin banyak teman-teman kita yang senasib dengan kita yang bisa mendapat pencerahan-pencerahan ini. Sehingga semakin banyaklah yang tercerahkan, semakin banyak yang terselamatkan, semakin banyak yang diberikan semangat, semakin banyak bahkan yang terhindar dari bundir akibat dari ketidaktahuan mereka akan hutang piutang ini dan akan posisi nasabah yang sedang menunggak. Sehingga mereka tidak tahu kemana lagi dan mereka bingung dan akhirnya bundir. Jangan sampai ada lagi korban bundir, apalagi hanya karena masalah hutang pinjol. Dan bagi kalian yang masih takut-takut untuk galbay, yang butuh booster mental, yang masih stres karena teroran dari para debt collector pinjol, saya mengundang kalian untuk bergabung ke grup Facebook P3N atau grup WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Silahkan kalian bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Klik link dengan huruf berwarna biru, kemudian ikuti panduannya dan penuhi syarat dan ketentuannya supaya keanggotaan Anda di-approve oleh adminnya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kredit macet yang semakin mengancam eksistensi pinjol-pinjol OJK, terutama pinjol-pinjol besar OJK yang semakin terancam keberadaannya. Jika hal ini terus berkembang, kredit macet terus bertambah, maka tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak pinjol-pinjol yang tutup, yang dicabut izin operasionalnya di tahun 2025 ini. Jika hal itu terjadi, maka akan banyak dari teman-teman yang galbay di pinjol-pinjol tersebut tidak akan ditagih lagi, tidak akan diteror lagi oleh para debt collectornya, karena pinjolnya sendiri sudah bangkrut. Dan mudah-mudahan hutang kalian bisa lunas otomatis. Per Maret 2025 saja, TWP 90 dari 22 pinjol OJK sudah mencapai 2,1 triliun. Jadi sekedar informasi buat teman-teman, TWP 90 itu adalah tingkat one prestasi. Tingkat banyaknya nasabah yang menunggak di atas 90 hari. Banyaknya nasabah yang tidak mampu bayar dan sudah 90 hari tidak melakukan pembayaran. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan, tingkat kredit macet meningkat sekitar 14,8% dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 1,75 triliun. Yang paling banyak menyumbang kredit macet adalah anak-anak usia remaja. Bayangkan ini, anak-anak usia remaja sudah dikasih meminjam. Sisanya yang paling banyak kedua adalah peminjam berusia di atas 54 tahun. Faktor-faktor penyebab tingginya rasio TWP 90 ini adalah kualitas kredit dari penerima dana yang diberikan pendanaan dan proses collection yang dilakukan oleh penyelenggara seperti debt collector. Nah, jika 22 pinjol tersebut masih tetap bermasalah kredit, apalagi kredit bermasalahnya terus meningkat, maka pinjol-pinjol tersebut berpotensi pilot, berpotensi ditutup atau dibangkrutkan oleh pihak OJK. Karena memang perusahaan-perusahaan pembiayaan dengan kredit bermasalah akan berdampak buruk bagi perkembangan ekonomi di negara ini.
itu akan berdampak bagi banyak pihak, terutama nasabah-nasabah dan pinjolnya sendiri. Untuk saat ini, OJK belum berani menyebutkan nama-nama 22 pinjol atau aplikasi tersebut, nama PT-nya. Karena ini memang menjadi rahasia perusahaan. Karena kalau ini dipublikasikan sebelum perusahaan tersebut benar-benar bangkrut, itu akan membuat perusahaan tersebut semakin terpuruk. Perusahaan tersebut akan semakin susah untuk bangkit dan bahkan akan semakin mempercepat kebangkrutan perusahaan tersebut. Oleh karena itulah, maka OJK belum berani membuka atau membeberkan perusahaan atau pinjol-pinjol mana sajakah yang bermasalah. Yang menjadi kabar baik bagi teman-teman adalah seandainya pinjol-pinjol ini benar-benar bangkrut, benar-benar dipilotkan oleh OJK, dan ternyata ada salah satu dari pinjol tersebut yang mungkin juga lebih dari satu atau dua atau bahkan 3 pinjol yang sedang kalian gunakan dan pembayarannya sudah mulai macet, maka secara otomatis kalian tidak akan diteror lagi, tidak akan ditagih lagi oleh debt collector pinjolnya. Dan saya yakin banyak dari teman-teman yang berharap supaya pinjol-pinjol di Indonesia ini semakin banyak yang tutup, semakin banyak yang bangkrut. Karena memang sudah terlalu banyak korban dari keganasan pinjol-pinjol ini. Mulai dari nasabah yang kena mental, nasabah yang stres, bahkan sampai ada yang gila, yang rumah tangganya hancur berantakan, yang kehilangan pekerjaan akibat ulah dari para debt collector yang datang ke kantor, yang harta bendanya atau aset-asetnya bahkan tabungannya habis terkuras hanya karena untuk bayar-bayar pinjol. Tapi hutang pinjolnya tidak pernah lunas, yang ada malah hutang pinjolnya semakin banyak karena bunga yang sangat tinggi dan juga denda-denda yang tidak masuk akal yang dikenakan oleh pinjolnya kepada nasabah-nasabahnya. Bahkan tidak sedikit dari nasabah yang menunggak, yang tidak tahan akibat teror debt collector pinjol yang melakukan tindakan di luar batas, yaitu bundir, akibat tidak tahan menghadapi teroran dan ancaman dari para debt collector pinjol. Jadi pinjol-pinjol ini jika dibiarkan ternyata lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan, banyak kekacauan, bahkan banyak pinjol-pinjol ini yang terkesan berusaha untuk memiskinkan rakyat Indonesia, berusaha untuk membuat rakyat Indonesia ini berada dalam penderitaan. Oleh karena itu, tidak salah jika banyak pihak yang mengharapkan pinjol-pinjol ini segera ditutup oleh pemerintah. Pinjol-pinjol ini sebagian besar hanya menimbulkan kekacauan dan juga penderitaan bagi rakyat yang ada di negara ini. Sebagaimana yang sudah kita saksikan selama ini. Sudah terlalu banyak kekacauan dan permasalahan, bahkan penderitaan yang ditimbulkan akibat dari keberadaan pinjol ini. Jadi kita berharap semoga pemerintah segera bertindak. Bila perlu, menutup semua pinjol-pinjol yang bermasalah yang ada di Indonesia ini. Terutama ke-22 pinjol OJK ini dan pinjol-pinjol ilegal yang lainnya yang tentunya mereka inilah yang menjadi sumber utama masalah dari masalah-masalah yang timbul selama ini. Semoga pemerintah mendengarkan akan keluhan dari masyarakatnya. Kita berharap ke depannya pinjol-pinjol bermasalah ini segera ditutup, segera dihapuskan dari negara ini. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Semoga materi kali ini menambah semangat, menjadi booster mental bagi teman-teman yang sedang galau, yang sedang galbay. Ingat, utamakan selalu kebutuhan keluarga dan pribadi. Jangan hanya karena bayar pinjol, keluarga jadi terlantar dan kesehatan pribadi jadi terganggu. Sampai ketemu di sesi berikutnya dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.